Kemudian ada lagi satu perkara yang ini tentu biasanya akan mengundang ya biasa ya perdebatan, polemik ya, kalau tidak dikatakan kontroversi ya, yaitu masalah tahlilan, masalah kendurian ya. Di sebagian masyarakat kalau ada yang meninggal maka biasanya nanti akan diadakan tahlilan ya, kendurian gitu ya, berkumpul membaca sesuatu, mendoakan dan seterusnya. Ya, tentu ini masalah yang juga harus kita sikapi dengan bijak ya, dengan berimbang. Ya, dan tidak terlalu dilihat dari sudut pandang golongan. Oh, dia golongannya ini maka begini, dia golongannya begitu maka begitu. Lalu kemudian satu sama lain saling memojokkan, saling merasa dia yang paling benar, yang di sana beda, yang di sana sesat, yang di sana bukan ahlu sunnah dan seterusnya. Ya, ini sesuatu yang tidak perlu kita sertakan dalam membicarakan masalah ini. Ya, bagusnya kita bicarakan secara objektif apa hal itu, bagaimana bentuknya, dan bagaimanakah ya kedudukannya dalam agama kita. Apakah dia bertentangan total, mutlak, dan seterusnya. Baik, sebelum masalah ini kita bicarakan, paling tidak kita pahami dulu tahlilan ini apa. Ya, tahlilankah atau kenduriankah atau apalah mungkin istilahnya di masing-masing daerah. Ya, kalau kita perhatikan paling tidak yang terkandung dalam tahlilan itu adalah ya pertama, membaca Al-Quran biasanya, ya mungkin biasanya surat Yasin atau semacamnya, surat-surat pendek ya, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Membaca Al-Quran yang biasanya memang ditujukan dan diniatkan sebagai hadiah atau pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, hadiah namanya ihda, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi? Ya. Yang kedua adalah membaca zikir-zikir dan doa-doa. Zikir-zikir juga tujuannya untuk dihadiahkan. Doa-doa tujuannya untuk mendoakan yang sudah meninggal dunia. Ada lagi satu lagi yang biasanya cukup kental ya dalam masalah tahlilan kendurian ini, apa? Memberikan makan. Ya, jadi pihak keluarga ingin bersodakoh dalam bentuk it'amut ta'am. Ya, memberikan makan kepada jamaah, kepada tetangga, kepada kerabat, teman, dan seterusnya. Yang juga diniatkan sebagai sodakoh. Tujuannya adalah sodakoh untuk yang sudah wafat. Nah, kalau mau dilihat permasalahan ini secara sendiri-sendiri, apa hukumnya membaca Al-Quran untuk hadiah kepada orang yang meninggal? Apa hukumnya mendoakan orang yang sudah meninggal? Apa hukumnya memberikan sodakoh pada orang yang meninggal? Secara umum itu permasalahan yang tidak ada masalah ya, meskipun di sana ada beberapa pandangan ya. Membaca Al-Quran buat orang yang sudah meninggal, umumnya bahkan kalau mau kita katakan sebagian besar ulama membolehkan hal itu ya, membolehkan dan mengatakan sampai bermanfaat, termasuk di dalamnya zikir-zikir ya, karena itu bagian dari qurubat, bagian dari ibadah. Memang ada yang mengatakan sebagian bahwa itu tidak sampai. Itu anggaplah bagian dari ikhtilaf, perbedaan pendapat yang ada, bukan sesuatu yang membuat si fulan ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Tidak ya, karena apa? Masyarakat kaum muslimin atau para ulama, bukan hanya kaum muslimin, para ulama ya, membenarkan hal tersebut ya, membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah wafat. Meskipun memang ada yang berpendapat tidak sampai, tidak bermanfaat, maka kita katakan ini bagian dari khilafiyah. Kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal, udah jelas, itu lebih kuat lagi. Ya, kalau itu tidak ada yang mengatakan tidak bermanfaat, ya jelas Al-Quran, hadisnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, hadis Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata amalu, dan seterusnya, awwaladin salihin yad'ulah, mendoakan orang yang sudah wafat. Memberi makan, ya itu juga lebih kuat lagi. Ya, sodakoh, mengeluarkan harta untuk orang yang sudah meninggal, ya itu jelas dalilnya. Maksudnya bersodakoh atas nama orang yang meninggal. Seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku meninggal secara mendadak, nggak sempat wasiat. Kalau seandainya dia sempat, dia akan pasti bersodakoh. Kalau saya bersodakoh gimana untuk ibu saya? Bermanfaat? Iya, kata Rasulullah. Nah, jelas. Ya. Jadi kalau diperkarakan itu permasalahan yang jelas. Tidak ada sesuatu yang bermasalah. Cuma memang berkumpul di rumah ahlul mayyit, lalu melakukan hal yang tadi. Ya
Ini perkara yang oleh para ulama memang diperdebatkan. Ada sebagian yang mengatakan hal itu tidak dibenarkan. Ya, hal itu tidak dibenarkan. Ada sebagian ulama berpendapat demikian. Ya, ada beberapa dalil, diantaranya hadis riwayat Ahmad. Rasulullah, para sahabat mengatakan, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil bayit wa sani'ata ta'ami ba'da dafni minan niyaha. Kami dahulu para sahabat nih memandang bahwa berkumpul di rumah keluarga mayit, menghidangkan makanan, bagian dari niyah, meratap yang dilarang. Ini satu landasan. Ya, ada terkenal juga yang sering dikutip, ya, ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, dia mengatakan wa ukrihu, ya, al-ma'tama wa hiyal jama'at wa illam yakun lahum bukaun fa inna dzalika yujaddidul huzn. Aku membenci, ya, membenci di sini memakruhkan, ya. Bukan membenci dalam arti dilarang secara mutlak. Paling tidak beliau mengatakan makruh, ya. Bukan membolehkan, bukan juga mengharamkan. Ya, antara itu. Yaitu berkumpul di rumah keluarga si mayit, ya, walaupun tidak ada tangisan, walaupun nggak ada meraung-meraung, nggak ada niyahah. Ya, fa inna dzalika yujaddidul huzn. Karena hal itu akan memperbarui kesedihan bagi keluarga. Ya, terdapat sementara di sisi lain, ya, jadi itu semua dalil tadi ini lebih condong kepada pelarangan, ya. Tapi di sisi lain ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika ketika ada kerabatnya wafat, dia buatkan masakan, lalu dia mengajak beberapa orang yang hadir untuk makan. Bahkan diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW selesai penguburan diundang makan di rumah kerabat mayat. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Ya, itu juga ada riwayat tersebut. Ya. Jadi dalam hal ini ada beberapa versi. Ya, wajar kalau kemudian ada perbedaan pendapat, boleh nggak kita makan di rumah keluarga mayat. Ya. Jika dilihat beberapa riwayat tersebut, ya sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh, begitu ya, atau dapat disimpulkan sebagai sebuah kebolehan. Ya, di samping juga ada riwayat, ya, dari Taus, dia mengatakan innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Ya, orang yang mati, ya, mayit itu di kuburnya selama 7 hari dia akan mendapatkan ujian. Ujian ini entah apa bentuknya, apakah sedang ditanya dan lain sebagainya. Fakanu yastahibbuna, maka mereka siapa? Para sahabat, karena Taus ini adalah kibarut tabi'in, ya, senior dari para tabi'in, ya, dan juga mendapatkan rekomendasi yang sangat agung dan sangat besar. Maka kata dia, fakanu yastahibbuna an yut'ima anhum tilkal ayyam. Ya, maka mereka menganjurkan atau menganggap anjuran atau suka, ya, memberikan makan, ya, pada hari-hari ini, pada ke-7 hari. Ya, jadi istilah kita 7 hari, ya. Ya, maka tidaklah tepat kalau dikatakan ini 3 hari, 7 hari tradisi Hindu dan lain. Walaupun mungkin ada kesamaan, tapi bukan di sana sumbernya. Ya, kalau di masyarakat mengadakan acara 7 harian, itu bukan karena sumbernya ajaran Hindu. Kalaupun bertepatan, ya itu bukan urusan kita, ya, karena memang bertepatan. Ya, tapi referensinya adalah apa yang dikatakan oleh Taus, dan Taus referensinya adalah apa yang dia saksikan dari kalangan para sahabat. Karena itu Al-Imam As-Suyuti juga, ya, dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, ya, dia mengatakan inna sunnatal it'am sab'atu ayyam balagani annaha mustamirratun ilal an bi Makkah wal Madinah. Ya, sunnah memberikan makan dari keluarga mayit, ya, itu selama 7 hari sampai kepadaku bahwa itu berlangsung sampai sekarang, sampai saat dia hidup, ya, ya, di Makkah wal Madinah, di Mekah dan Madinah. Ya, fadzahir annaha lam tutrak min ahdi sahaba ilal an. Maka yang tampak adalah bahwa sunnah ini, kebiasaan ini tidak pernah ditinggalkan dari sejak zaman sahabat sampai sekarang. Wa annahum akhaduha khalafan an salafin ila sadril awal. Ya, mereka ini generasi belakangan mengambil dari generasi sebelumnya hingga ke generasi pertama. Jadi secara estafet turun-temurun hal itu berlanjut. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa perkara ini sudah cukup dikenal dari sejak kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Begitu, ya. Jadi kesimpulannya yang paling mudah kita tangkap adalah bahwa ini memang perkara khilafiyah. Ya, jadi tidak semestinya kita, siapapun kita, mengambil pandangan apapun kita mengatakan, oh saya tahlilan, saya kendurian, berarti yang enggak, dia bukan ahlus sunnah, dia bukan saudara saya. Tidak demikian cara kita melihat dan memandang permasalahan ini. Atau kebalikannya, oh saya enggak tahlilan, saya enggak kendurian, yang melakukannya bid'ah, ahlul bid'ah, enggak boleh kita
bersahabat dengan dia, nggak boleh kita berteman dengan dia. Nah, itu sesuatu juga yang berlebihan yang akan semakin memperkeruh dan memperlebar jurang atau jarak antara kaum muslimin. Karena perkara ini perkara yang juga semestinya kita sikapi sebagaimana kita menyikapi perkara-perkara khilafiyah yang lain. Begitu ya. Baik.